Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sidika, kembali lagi bersama saya Griselda pada podcast Sidika seputar informasi Dinas Kesehatan Kota Kediri. Pada episode yang ke-20 ini kita sedang bersama dengan Ibu Dr. Renita Ika Damayanti, SPA, yang merupakan dokter spesialis anak di Kota Kediri. Beliau menamatkan pendidikan kedokteran spesialis anak di Universitas Airlangga. Selamat datang Ibu Dokter. Terima kasih Mbak. Di podcast Sidika, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Kehormatan bagi saya bisa diundang gabung di sini. Ya. Bagaimana Dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Mbak gimana? Alhamdulillah saya juga. Alhamdulillah ya. Untuk aktivitasnya apa Dok? Kesibukannya akhir-akhir ini apa? Masih sama sih ya, seperti dokter spesialis anak pada umumnya, ketemu sama pasien, memberikan pelayanan sama pasien, dan ada beberapa kegiatan penyuluhan yang diberikan ke masyarakat luas. Padat sekali ya Dok? Enggak juga sebenarnya. Ya. Iya. Dokter, akhir-akhir ini kan saya banyak melihat di media sosial itu banyak yang berseliweran mengupload tweetbon tentang PID. Sebenarnya PID itu apa sih Dok? Oke, PID itu adalah singkatan dari Pekan Imunisasi Dunia. Jadi dalam setiap tahunnya ada satu pekan yang kita peringati sebagai Pekan Imunisasi Dunia. Tujuannya adalah untuk menggugah kesadaran dan pengetahuan kita untuk melindungi orang-orang yang kita cintai dengan imunisasi agar tidak terkena PD3I atau penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Nah, kalau untuk tema PID tahun ini apa Dok? Tahun ini mengambil tema Ayo Lindungi Diri, Keluarga, dan Masyarakat dengan Imunisasi Lengkap. Berbicara tentang pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang pengetahuan dan masyarakat Indonesia tentang imunisasi dan juga vaksinasi ini menurut dokter gimana? Apakah sudah cukup atau masih perlu ditingkatkan lagi Dok? Ya, tergantung tempat dan daerah ya, tapi kalau secara umum di Kota Kediri ini saya rasa pengetahuan masyarakat tentang imunisasi itu cukup kok, kesadarannya juga cukup, cuman memang harus selalu di-upgrade, harus ditambah supaya pengetahuan ini semakin bertambah. Jadi kalau pengetahuannya bertambah, otomatis kan kesadarannya untuk melakukan imunisasi dan untuk melindungi keluarga itu juga semakin baik ya. Iya. Kadang itu masyarakat ini masih takut ke fasilitas pelayanan kesehatan. Memang kan eranya ini setelah pandemi ya. Dulu COVID kan sempat sempat terhenti 2 tahun ya berarti ya untuk vaksinasinya. Iya. Itu yang mungkin yang masih menjadi was-was bagi masyarakat ya Dok. Kalau sekarang sudah lumayan enggak sih ya. Kalau beberapa tahun kemarin, 1-2 tahun kemarin memang begitu ya, karena takut ya, jangankan ke fasilitas kesehatan, bawa keluar rumah anak aja kan takut ya, takut kalau tertular dan lain sebagainya ya. Tapi alhamdulillah dengan semakin melandainya angka kejadian COVID dan penyuluhan serta edukasi yang dilakukan terus-menerus, saya rasa sekarang masyarakat sudah mulai berani lagi untuk membawa anak-anaknya untuk dilakukan vaksinasi. Apalagi sekarang kan untuk vaksinasi kan mudah ya Dok, kita nggak harus. Ya. Sekarang posyandu, puskesmas, tempat praktek dokter umum, dokter spesialis, bidan, saya rasa sekarang imunisasi itu mudah didapatkan, tidak terlalu sulit, dan bahkan kalau yang di fasilitas kesehatan pemerintah bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya ya atau gratis ya. Nah, tadi kan dokter sempat menyinggung tentang PD3I. Apa sih PD3I? PD3I itu adalah singkatan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi ada beberapa imunisasi dasar wajib yang itu semuanya diberikan dengan tujuan untuk mencegah supaya tidak terjadi penyakit-penyakit itu. Yang pertama adalah hepatitis B ya. Hepatitis B itu yang paling kita cegah saat ini adalah penularan dari ibu kepada bayi yang dilahirkan melalui proses persalinan. Jadi hepatitis B ini salah satu cara mencegahnya dengan diberikan imunisasi hepatitis B0. Itu mulai diberikan sejak bayi itu usianya kurang dari 24 jam setelah lahir, dan nanti akan diulang, dan biasanya dia nempel atau bersamaan dengan imunisasi DPT atau pentabio. Kemudian yang kedua adalah penyakit difteri. Nah, difteri ini adalah penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Yang khas dari penyakit difteri ini adalah terbentuknya pseudomembran atau lapisan yang berwarna putih, keabuan, kotor, susah dilepas, dan mudah berdarah.
Kalau dibiarkan tidak diobati, difteri ini bisa menimbulkan sumbatan jalan nafas yang tentunya nanti akan mengganggu pernafasan, menimbulkan komplikasi atau penyulit ke paru-paru dan bahkan bisa berakibat kematian. Dan difteri ini juga menimbulkan komplikasi atau penyulit jangka panjang, bisa sampai kelainan saraf, kemudian gangguan pada jantung. Intinya pokoknya ngeri deh penyakit difteri ini ya. Dan pencegahannya cukup simpel, hanya dengan melakukan imunisasi DPT atau yang sekarang ini kita pakai mereknya namanya Pentabio. Namanya Pentabio, jadi isinya adalah 5 vaksin untuk mencegah 5 penyakit. Salah satunya DPT tadi. Kemudian yang kedua adalah pertusis. Pertusis itu nama lainnya adalah batuk rejan atau batuk 100 hari. Nah, dia biasanya ditandai dengan batuk yang ngikil, yang panjang, kemudian diakhiri dengan whoop, ada kayak whoop gitu ya. Nah, nanti setelah biasanya batuk panjang itu diakhiri dengan anak itu muntah, kemudian dahaknya keluar bersama muntahan itu. Nah, si batuk tadi kan saking kencengnya tuh, saking kerasnya itu bisa sampai bikin perdarahan di selaput putih mata ini. Jadi ada namanya subconjunctival bleeding atau perdarahan pada selaput putihnya mata ini. Komplikasinya kalau tidak diobati ya bisa menimbulkan gangguan nafas, bisa timbul radang paru dan bisa membahayakan nyawa dari seorang anak. Kemudian yang ketiga ya tadi kan vaksin Pentabio itu isinya kan untuk mencegah 5 penyakit ya. Yang pertama DPT, yang kedua pertusis, yang ketiga tetanus. Tetanus itu penyakitnya biasanya masuk ke dalam tubuh itu melalui luka terbuka yang terkontaminasi sesuatu yang kotor. Nah, tetanus ini kalau menyerang seseorang, dampaknya ke orang itu bisa menimbulkan kekakuan otot, bisa dari otot muka, jadi membuat orang itu nggak bisa buka mulut, kemudian kekakuan otot tangan, kekakuan otot kaki, dan bisa kejang. Nah, tetanus itu dicegah pakai imunisasi Pentabio tadi ya. Pentabio kan isinya 5, DPT, difteri, pertusis, tetanus, yang keempat adalah hepatitis B yang tak jelasin tadi, sama satu lagi HIV. HIV itu Haemophilus influenza B. Dia vaksin ini tujuannya untuk mencegah radang otak yang sebabnya karena Haemophilus influenza B. Nah, vaksin Pentabio ini diberikannya itu nggak cukup sekali. Diberikannya itu beberapa kali, usia bayi 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kemudian diulang lagi saat bayi itu usia 18 bulan, dan nanti ada ulangan lagi saat anak itu sekolah, namanya BIAS, kelas 1, kelas 2, dan kelas 5 SD. Nah, satu lagi penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi itu adalah polio. Ini yang lagi rame nih, karena ini kan lagi ada KLB ya. Padahal kita sebenarnya udah dapat sertifikat bebas polio loh. Karena mungkin sempat libur 2 tahun itu. Ya karena cakupan vaksinnya memang menurun ya. Jadi kemarin ditemukan kasus, satu di Aceh dan satu di Purwakarta, Jawa Barat. Jadi ada KLB, namanya KLB polio. Padahal pencegahannya cukup dengan vaksinasi polio. Nah, vaksinasi polio itu ada 2 macam. Satu dengan diteteskan atau namanya OPV, oral polio vaksin. Satunya lagi itu IPV, jadi vaksin polio yang disuntikan. Nah, jadwalnya sama kayak DPT, kayak Pentabio tadi, usia 2, 3, dan 4. Serta diulang lagi, waktu umur 4 bulan itu selain polio itu diberikan dengan tetes, diberikan juga dengan disuntikan berupa IPV tadi. Nah, terus yang penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi selanjutnya adalah campak. Nah, campak itu gejalanya biasanya anak itu panas tinggi, kemudian setelah panas 4-5 hari, ketika panas tinggi, mulai muncul ruam. Kalau orang Jawa sih biasanya bilang gabak ya. Ya jadi merah-merah, cuman mulainya dari kepala, dari atas, kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Nah, dan ternyata campak ini tidak sesimpel cuman merah-merah aja gitu. Di dalam tubuh juga ada bisa jadi diare, kemudian ada radang paru, kemudian radang pada telinga, dan bisa juga terjadi radang pada otak ketika seseorang anak ini terkena campak. Nah, pencegahannya dengan vaksinasi campak. Cuman vaksinasi campak ini dia biasanya nempel sama vaksin rubella, namanya vaksinasi MR. M untuk campak, measles, R-nya untuk rubella. Diberikannya saat usia 9 bulan dan diulang lagi usia 18 bulan. Kemudian yang terakhir yang R ya, rubella itu sebenarnya vaksinasi rubella itu diberikan untuk mencegah sindroma rubella kongenital.
Jadi ketika seorang ibu hamil kena rubella, dia itu berpotensi melahirkan bayi yang mengalami kecacatan. Cacatnya ada di jantung, kemudian di mata berupa katarak kongenital, kemudian di otak bisa mengakibatkan gangguan pertumbuhan otak, yang terakhir bisa mengakibatkan gangguan pendengaran atau tuli. Nah, itu beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Ngeri-ngeri kan ya? Nah, padahal simpel tuh pencegahannya cuma dengan melakukan imunisasi sesuai jadwal di fasilitas kesehatan dan gratis kan, bisa tidak mengeluarkan biaya gitu. Nah, Bu, apakah aman sih untuk pemberian imunisasi ganda untuk anak itu? Oke. Kita balik lagi ya, apa sih imunisasi ganda itu ya? Jadi imunisasi ganda itu adalah beberapa imunisasi yang disuntikan pada hari yang sama di tempat yang berbeda atau di tempat yang sama tapi diberikan jarak. Jadi misalnya kalau usia 4 bulan tuh jadwalnya kan ada imunisasi pentabio atau DPT sama IPV. Nah, itu kita berikan suntikan ganda, misalnya di salah satu paha itu untuk imunisasi pentabionya, di paha yang lain maka diberikan imunisasi IPV-nya. Nah, itu maksudnya imunisasi ganda seperti itu ya. Nah, para ahli telah menyebutkan bahwa pemberian vaksinasi ganda seperti ini aman dan justru malah memberikan beberapa keuntungan. Keuntungan yang pertama, tentunya orang tua nggak perlu bolak-balik ya ke fasilitas kesehatan ya, jadi cukup satu waktu itu saja anaknya sudah dapat beberapa imunisasi sekaligus. Kemudian vaksinasi yang keuntungan yang kedua, pemberian vaksinasi ganda seperti ini juga memungkinkan seorang anak itu untuk segera mendapatkan proteksi atau perlindungan dari vaksinasi tersebut. Jadi misalnya anak ini udah telat tuh, nggak vaksin ya, sudah telat vaksinnya, terus kemudian dia ngejar, namanya vaksinasi kejar, imunisasi kejar. Nah, dengan diberikannya vaksinasi ganda itu, dia segera dapat perlindungan untuk 2 macam atau beberapa macam penyakit sekaligus pada waktu yang sama. Dan tentunya bagi kita, tenaga kesehatan, dengan pemberian vaksinasi ganda ini memudahkan kita untuk mencapai target program atau target imunisasi pada seorang anak yang sudah ditargetkan atau sudah ditentukan. Jadi tidak ada resikonya ya, Dok? Ya, bukan tidak ada resiko ya, istilahnya untuk kemungkinan untuk terjadi reaksi habis imunisasi seperti demam, kemudian muncul nyeri pada bekas suntikan, itu masih tetap ada. Cuman dengan pemberian vaksinasi ganda ini tidak membuat panasnya misalnya menjadi lebih tinggi atau bengkaknya menjadi lebih hebat ya. Kalau bertambah ya, bengkaknya awalnya cuma di kiri tok menjadi kiri dan kanan itu ya oke. Cuman istilahnya tidak membuat reaksi pasca imunisasi itu menjadi lebih berat bila dibandingkan dengan pemberian imunisasi atau vaksinasi tunggal. Nah, Dok, kondisi apa sih yang anak itu tidak diperbolehkan untuk vaksin? Oh ya, jadi itu namanya istilahnya kontraindikasi imunisasi ya. Nah, kontraindikasi itu dibagi menjadi 2. Kontraindikasi yang sifatnya permanen sama yang kedua yang sifatnya itu hanya sementara. Kalau kontraindikasi yang sifatnya permanen adalah ketika seorang itu pernah mengalami reaksi alergi yang berat sesudah imunisasi. Istilahnya adalah reaksi anafilaktik. Jadi kalau habis divaksin kemudian dia jatuh, ngeblak, tidak sadar, gangguan pernafasan, henti nafas sampai henti jantung, ini namanya shock anafilaktik ya. Nah, itu merupakan suatu kontraindikasi. Namun jika itu reaksi pasca imunisasinya itu hanya berupa demam yang ringan, kemudian ruam, bengkak habis imunisasi, itu bukan merupakan suatu kontraindikasi. Kemudian yang ketiga, kalau anak itu sakit ringan atau sedang atau asal tidak demam tinggi, itu juga bukan merupakan suatu kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi. Oh, berarti kalau misalkan batuk, pilek itu masih bisa asal ya? Tidak demam tinggi, nggak masalah. Kemudian kontraindikasi yang sifatnya sementara itu adalah ketika satu hamil misalnya ya. Ada vaksin-vaksin tertentu yang tidak boleh diberikan untuk ibu hamil, berarti itu tidak boleh. Nanti kalau dia sudah melahirkan berarti boleh. Nah, itu tergantung dari vaksin apa yang mau diberikan. Kemudian yang kedua, ketika seorang anak atau bayi itu mengalami kondisi imunodefisiensi, artinya dia sistem imun atau kekebalan tubuhnya lagi rendah banget karena mungkin suatu penyakit atau pengobatan kanker misalnya.
Nah itu juga sementara tidak boleh diberikan imunisasi. Nanti kalau sudah teratasi masalahnya itu, dia kemudian boleh diberikan imunisasi. Jadi seperti itu Mbak. Nah dokter, mungkin kan salah satu ketakutan masyarakat, ibu-ibu di luar sana itu takutnya setelah vaksinasi itu ada demam, ada bengkak. Nah itu biar tidak terjadi kepanikan, biar kita tetap waras, itu seperti apa dok? Oke, jadi kalau habis vaksin itu memang reaksi yang paling sering muncul itu adalah nyeri atau bengkak pada bekas suntikan. Itu normal ya sebenarnya dok? Sesuatu yang wajar. Nah yang bisa kita lakukan adalah bisa diberikan kompres hangat ya, mungkin pakai handuk yang dibasahi dengan air hangat, atau mungkin pakai kompres hangat lah pada bekas suntikan. Kemudian kalau terjadi demam pada anak juga yang pertama, kalau bayi itu masih ASI, susui terus, berikan ASI. Kemudian kalau ini ya pastikan asupannya masuk ya, tetap minum. Kalau yang sudah makan diberikan makan. Kemudian bisa diberikan kompres. Kemudian bila panasnya tinggi bisa diberikan obat penurun panas. Tinggi itu berapa temperaturnya dok? Kita bilang suhu anak normal itu 37,5 ya Mbak. Jadi kalau di atas 37,5 suhunya pakai termometer, bisa diberikan obat penurun panas. Bisa yang paling sederhana paracetamol mungkin. Nah, biasanya kalau habis vaksin suka dibawain kok sama dokternya, mungkin bidan, mungkin puskesmas, biasanya suka dibawain obat penurun panas. Nah itu bisa diberikan atau diminumkan pada anak bila mana didapatkan demam. Kalau demamnya berlanjut, tambah tinggi atau bahkan muncul kejang demam ya, kan anak-anak itu kan kalau demam tinggi bisa sampai kejang tuh. Kalau ada sampai kejang demam seperti itu, segera bawa aja ke fasilitas kesehatan terdekat. Kalau untuk memasukkan sendok ke mulut itu mitos ya dok ya, malah berbahaya untuk anak ya? Pada anak kejang maksudnya? Pada anak kejang. Ya, jadi kalau anaknya kejang karena panas yang terlalu tinggi, jangan masukkan apapun ke dalam rongga mulut anak. Cukup longgarkan baju-baju pada anak yang sekiranya terlalu menekan, dilonggarkan, kemudian anak dibaringkan di tempat yang datar, supaya jalan nafasnya bebas, dan bila perlu dimiringkan. Jadi kalau anak itu muntah, muntahannya itu tidak membuat anak itu tersedak. Ya. Kadang kan mungkin ibu-ibu di luar sana itu kalau anaknya kejang, karena sebelumnya nggak pernah ya dok, dan mungkin belum tahu gimana untuk biar dia, maksudnya panik, akhirnya ya googling mungkin, jadi dikasih sendok atau hal-hal berbahaya lainnya gitu. Ya intinya kalau anak kejang yang jangan masukkan apapun ya ke rongga mulut ya, tetap tenang, ya lakukan hal yang seperti tak sebutkan tadi. Baik, nah kita ini kan sudah berbincang banyak tentang imunisasi dan vaksinasi. Mungkin ada ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kota Kediri dok? Ya, oke. Jadi anak-anak kita yang masih bayi atau anak-anak ya, mereka kan tidak bisa memilih dan tidak bisa membuat keputusan. Saya mau diimunisasi, saya nggak mau diimunisasi. Mereka kan belum bisa membuat keputusan seperti itu. Dah, keputusan itu kan ada di tangan kita sebagai orang tua. Nah, jangan sampai karena hal-hal yang tidak rasional, hal-hal yang tidak berdasar, kita membuat anak kita ini nanti tidak diimunisasi. Karena keputusan kita hari ini akan menentukan atau akan memberikan konsekuensi bagi masa depan anak kita. Jadi sebagai orang tua, mari kita lengkapi imunisasi anak kita, karena dengan melengkapi imunisasi, maka anak-anak kita akan sehat, terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, dan kita akan tumbuh menjadi bangsa dan negara yang kuat. Itu ya. Terima kasih dokter atas kebersamaannya hari ini. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Ya. Baik Sobat Sidika, usai sudah kebersamaan kita hari ini pada episode yang ke-20 bersama Ibu Dr. Renita. Saya Griselda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.